Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita bertemu lagi. Saya berdoa duduknya kita di sini insya Allah akan diganti oleh Allah dengan ampunan-ampunan dari Allah. Amin. Duduknya kita di sini akan diganti dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini diganti dengan rezeki yang halal barokah. Duduknya kita di sini Allah ganti dengan limpahan kasih sayang. Dan mudah-mudahan menjadi jalan tahun ini Allah takdirkan kita yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap ya? Jadi saya mau mulai dengan satu cerita. Biasa ya, kita sering senangnya cerita karena saya biasanya sering cerita ke anak-anak. Satu kisah, ada seorang ulama yang saat itu kondisinya sedang terdesak ekonominya. Beliau akhirnya ingin menjual baju terbaiknya karena memang sedang membutuhkan uang. Sampai akhirnya bertemu dengan seseorang yang ingin membeli bajunya beliau. Bajunya dihargai 100 dirham. Jadi sudah transaksi bajunya ya 100 dirham. Selesai terima uang ya, bajunya diserahkan, kedua orang itu berpisah. Beliau ini adalah seorang ulama ya yang saat itu terdesak ekonominya, harus menjual satu-satunya pakaian terbaik beliau seharga 100 dirham. Singkat cerita, besokannya Pak, yang membeli baju beliau datang ke rumahnya beliau. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Loh, kamu yang kemarin beli baju saya? Betul Syekh. Hari ini saya datang mau ketemu Syekh. Ada perlu apa? Sambil dipegang bajunya, saya mau kembalikan bajunya Syekh. Kenapa dikembalikan? Mohon maaf Syekh, pas saya sampai rumah, saya lihat, saya buka, ternyata ada sedikit goresan Syekh, bajunya Anda ini Syekh. Sedikit aja, robek gitu ya. Maka mohon izin, saya mau kembalikan saja bajunya. Dan belum sempat ngomong apa-apa, apa yang terjadi? Syekhnya langsung menangis sejadi-jadinya. Jadi pas tahu yang beli bajunya itu kembaliin bajunya, Syekh nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba nangis. Dan orang ini pun sampai panik, loh, kenapa Syekh? Kenapa nangis? Orang ini sampai bilang, ya Syekh, saya cuma mau mengembalikan uang ini. Uang saya nggak usah dikembalikan. Saya cuma mau kembalikan ini aja. Uangnya nggak saya kembalikan kok. Apa nggak saya minta? Saya kesini cuma mau mengembalikan bajunya. Syekhnya terdiam Pak. Kemudian sambil menangis beliau mengatakan, saudaraku, ini bukan tentang uangnya. Aku menangis karena aku membayangkan di dunia saja yang cuma segora sedikit ini dikembalikan kepada yang punya.
Aku membayangkan nanti kalau aku ketemu Allah, aku bawa semua amal-amalku, dan Allah nggak terima amalku dibalikin. Aku menangis karena itu. Aku takut amalku yang banyak ini mungkin nanti ketika aku sembahkan kepada Allah, Allah nggak terima dan Allah balikan. Apa yang aku rasakan? Aku pasti menjadi orang yang sangat merugi. Aku menangisi itu. Aku bukan menangisi Aku nangis, aku takut, aku khawatir nanti amalku ditolak sama Allah seperti engkau menolak bajuku, kata si Syekh. Luar biasa. Ke hari ini bab kedua, pertemuan kedua dan sekaligus terakhir insyaallah bulan Ramadan, temanya adalah tentang keikhlasan. Jangan-jangan amal kita yang banyak itu ternyata nanti Allah tolak, ya Allah. Maka temanya adalah ikhlas. Dari cerita tadi Pak, Ibu, hadirin yang dirahmati Allah, maka dalam beribadah dasar yang paling utama adalah ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi Kita baca berapa kali itu sehari? Minimal 5. Kita baca ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Jadi bukan lillahi suami, lillahi mertua, lillahi teman, bukan, tapi lillahi rabbil. Maka kita buka sekarang, ada hadis yang begitu saya baca hadis ini waktu awal-awal itu, saya cuma termenung gemetaran. Ceritanya itu tentang 3 orang. Satu, hadis sahih, menceritakan seorang mujahid. Yang kedua, menceritakan seorang dai. Yang ketiga, menceritakan seorang yang dermawan. Mungkin pernah dengar ceritanya. Diceritakan dalam hadis sahih itu, pertama, seorang mujahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertempur dalam medan laga, ya, dia mengorbankan hartanya, bahkan dia mengorbankan jiwanya karena memang syahid ya dalam peperangan itu. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika berjumpa dengan Allah, si mujahid ini bilang, "Ya Allah, aku sudah berjuang di jalan-Mu. Aku sudah berperang membela agama Islam. Aku sudah korbankan hartaku, bahkan aku korbankan nyawaku. Semua itu hanya untuk Engkau, ya Allah." Mujahidnya bilang gitu, Pak. Tapi apa jawabannya Allah? Kadzabta. Bohong. Dusta kamu. Bohong. Kamu berperang bukan karena aku, kata Allah. Kamu berkorban harta bukan karena aku. Kamu terbunuh bukan karena aku. Allah kan tahu ya isi hati kita. Benar nggak? Iya. Allah katakan kamu berperang supaya engkau dibilang pemberani, kata Allah.
Dan engkau sudah dapatkan predikat itu. Orang-orang kagum dengan keberanianmu, orang-orang memujimu, ya. Tapi hari ini kata Allah, tempatmu ke neraka. Allah. Kurang apa coba? Apa pengorbanannya kurang apa coba? Udah berjuang, ya hartanya bahkan ya. Kurang apa coba? Kurang ikhlas. Karena Allah kan tahu apa yang ada di dalam. Yang kedua, disebutkan seorang ahli ilmu. Kalau kita mungkin sekarang ustaz, kiai, habib atau apapun lah sebutannya namanya. Beliau mengatakan, ya Allah, saya dulu belajar ilmu agama dan saya sudah ngajarin, saya sudah berdakwah, saya ceramah di mana-mana, saya berdakwah semua. Semua itu saya lakukan hanya untuk Engkau ya Allah. Kata si Ustaz. Tapi jawabannya apa? Kadzabta. Bohong. Kamu ceramah, kamu dakwah bukan untuk aku kata Allah. Kamu ceramah, kamu dakwah, kamu ngomong ilmu-ilmu kebaikan supaya kamu dibilang orang alim. Ini yang lagi ngomong nih, keempat ini. Minta doanya ya Bu ya. Semoga kita Supaya bisa ikhlas. Makanya saya suka kalau ada yang undang gitu ya. Dan suka ada yang begini pertanyaannya, aduh Ustaz, nanti kafalahnya berapa harus kami siapkan? Berapa nanti uang transportnya? Aduh, ini kalau pertanyaan begini sulit dijawab ini Pak. Ya, tapi saya bilang ibu, bapak, mohon maaf, doain ya Bu ya. Saya bilang saya nggak pentingin itunya. Saya bilang silakan aja panitia semampunya, gitu ya. Jadi nggak ada yang harus tarifnya segini, harus segini. Karena memang guru saya juga mengajarkan seperti itu. Ya kalau cuma diundang datang ngomong terus pulang lagi nggak dapat apa-apa ya. Saya ditugasin sama Allah hari itu harus berbicara dan minta doanya. Ya, mudah-mudahan bukan termasuk yang disebutkan dalam hadis sahih. Karena kata Allah apa? Kamu berdakwah, kamu ceramah itu bukan karena aku kata Allah. Supaya dibilang kamu orang soleh, supaya dibilang kamu ahli agama, supaya kamu dibilang orang alim. Maka apa kata Allah? Lah, sekarang masuk ke neraka. Masya Allah. Ceramah kemana-mana, dakwah kemana-mana. Tapi kalau bukan karena Allah, karena pengennya pujian orang, karena pengen dibilang alim, nanti ada waktunya. Allah, takut saya. Mudah-mudahan kita semuanya jadi orang-orang yang mukhlisin ya. Amin. Yang ikhlas beramal beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang pertama tadi siapa? Mujahid. Ya kan? Yang kedua tadi siapa? Ustaz, ahli ilmu, dai, yang suka ceramah, yang suka berdakwah. Yang ketiga adalah dermawan, orang yang senang bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf. Ya Rabb, saya di dunia saya sudah sedekah ke Masjid Baitur Rahmah, saya udah ikutan infaknya, saya udah ikutan wakafnya semua. Itu semata-mata hanya untuk Engkau ya Allah.
Tapi Allah bilang lagi apa? Kadzabta. Bohong. Kamu infak, kamu sedekah, kamu zakat, kamu wakaf, kamu nolong orang bukan untuk aku kata Allah, tapi supaya kamu dibilang menjadi orang yang lah tempatmu di neraka. Tahu di akhir Ramadan ini jadi renungan buat kita ya. Apakah benar-benar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati benar-benar lillahi rabbil alamin atau buat yang lain? Jangan-jangan kita beramal kebaikan supaya apa? Supaya dipuji sama orang. Ya Ibu ya. Ya Bapak, sama-sama kita jadi renungan di akhir Ramadan ini. Jangan sampai nanti kita ketemu Allah, kita bawa amal yang banyak, tapi Allah bilang, aku nggak terima. Allah. Kenapa? Karena niatnya bukan lillahi rabbil. Niatnya biar dibilang orang baik, niatnya supaya dibilang orang soleh, soleha, ya. Niatnya pengen dipuji orang, niatnya pengen dihargai orang. Ya secara zahir tampaknya bagus, tapi kan hatinya Allah Maha tahu. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu murni ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya sederhana, Bu. Lakukan, lupakan. Jadi cuma dua rumusnya. Kalau mau beramal itu lakukan, lupakan. 2L. Iya. Seperti mudah. Seperti ngeludah. Seperti kita buang air besar. Lakukan, lupakan. Pertanyaannya Pak, Bu, misalnya nih, Ibu nolongin temennya, udah dibantuin. Temannya Pak, Bu, udah dibantuin nih, terus dia nggak bilang terima kasih sama sekali. Bagaimana perasaan Ibu? Mau katanya. Udah ditolongin, nggak tahu terima kasih gitu biasanya kan? Waktu apa anjing? Iya. Di Jakarta kan bahasanya gitu. Iya. Waktu kejepit kita tolongin, begitu dibukain jepitannya gigit gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau masih begitu berarti belum ikhlas. Karena masih mengharapkan apa? Orang berterima kasih kepada kita. Itu bukan urusan kita, Bu. Urusan kita adalah Allah mencintai hambanya yang berbuat kebaikan. Selesai sampai di situ. Orang ngucapin terima kasih atau enggak itu bukan urusan. Pangannya kan begini-begini akhirnya ditunjuk ya. Dan hati itu belum ikhlas. Jadi kalau mau amal yang ikhlas itu lakukan, lupakan. Udah lupain. Tapi kalau posisinya kita ditolong orang, wajib mengucapkan terima kasih. Ini beda kondisi ya. Kalau kita yang posisinya ditolong, kita
kita harus tahu diri, harus paham, harus ingat. Masih dan ingat. Ya. Kembali. Tapi kalau ketika kita nolongin orang, terus orang itu nggak ada respon, nggak ada ucapan terima kasih, Ya sudah. ya wes. Karena tugas kita adalah menjadi jalan kebaikan, menjadi jalan rahmat, ya, perpanjangan tangannya Allah untuk membantu orang. Jadi selama kita masih mengharapkan pujian, kita mengharapkan orang membalas budi kebaikan kita, berarti itu belum Ikhlas. ya. Berarti masih ada apa Ria. ya? Ria. Lilah-lilah yang lain. Kita ria. Masih ada Tuhan-Tuhan yang lain. Masih berharap supaya orang itu berterima kasih sama kita, atau bahkan berharap orang nanti membalas puji atas kebaikan-kebaikan kita. Gak usah lah, ya. Tugas kita hanya melakukan kebaikan. Nanti biar Allah yang nyatet, Allah yang nilai. Nah, ilmu ikhlas ini sebenarnya lebih penting, Bu. Ya, harusnya kita belajar sungguh-sungguh nih. Sebenarnya sehari nggak cukup ini bab ikhlas. Harus 6 bulan kayaknya. Tuh, iya kan? Harus 1 semester ini. Karena bayangkan kalau kita misalnya melakukan sesuatu bukan karena Allah, nanti ujungnya jadi sia-sia. Kan hadisnya sahih tadi. Kurang apa coba mujahid tadi? Ya, kurang apa coba dermawan tadi, hartanya semua sudah dikeluarkan. Tapi karena niatnya bukan karena Allah, karena makhluk, karena manusia, karena selain Allah, maka hancur semua, hilang semua amal-amal. Ini Ramadan kan kita belajar ikhlas. Ya, belajar ikhlas. Insya Allah mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita semuanya menjadi hamba-hamba yang mukhlisin, ya. Jadi benar-benar kita pahami tuh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ya Allah lillahi rabbil alamin. Gak ada yang lain-lain lagi. Gitu ya. Jadi sama-sama kita niatkan benar-benar semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya apalagi contohnya, beramal kalau dipuji tambah semangat, kalau nggak dipuji males-malesan, itu cirinya nggak ikhlas. Ya. Atau mungkin gini, saya ikhlas kok nolongin kamu. Tak ucap tuh, saya ikhlas kok nolongin kamu. Itu berarti belum Ikhlas. hati-hati. Saya ikhlas kok, saya ikhlas demi Allah, saya ikhlas. Semakin ngomong ikhlas, Makin gak ikhlas. Makin tidak ikhlas. ayatnya kan jelas, al-ikhlas. Ada nggak tulisan al-ikhlas dalam surat al-ikhlas? Itu kan apa ya, pesan dari Allah itu. Mohon maaf. Ini acara, kalau nggak ada saya nggak bakal jadi. Udah. Gak ikhlas. Selesai. Nggak ikhlas itu. Selesai. Ini rumah kalau bukan karena saya nggak bakal kebangun ini. Wow. Itu tuh anak yatim tuh nggak bakal sekolah tuh kalau nggak ada saya. Waduh. Alhamdulillah semua. Semakin ngomong begitu, malaikat tuh senyum. Peta. Ini penting sekali, ilmu ikhlas itu penting sekali. Dan ikhlas
sama ridho itu beda ya. Sekarang kalau saya tanya, apa bedanya ikhlas sama ridho? Coba. Ayo. Yang bisa jawab ada door prize-nya. Apa Bunda? Kalau ridho, kita mengharap ridho Allah. Mengharap ridho Allah. Boleh pakai mic-nya, Bunda, maaf. Izin, biar kedengaran. Ulangi ya Bunda sebenarnya. Bu Yukonya masih sibuk ini Bunda Yuko. Panitia. Untuk ikhlas, Oke. kita mengerjakan apa-apa itu karena sudah tidak mengharap apa-apa, tapi kita melakukan dengan keridoan. Cuman kalau ridho itu karena ridho Allah. Karena ridho berharap ridho Allah. Baik. Ada lagi yang lain? Ayo. Apa nih? Bunda. Oh, mau nanya kalian mau jawab. Apa bedanya ikhlas dan ridho? Pak, ada yang mau jawab Bapak? Halo Bapak. Ikhlas. Siapa yang mau jawab? Ini, Ibu. Monggo Bunda. Apa bedanya ikhlas dan ridho? Kalau bedanya ikhlas dan ridho, kalau ikhlas itu kita niatnya berdasarkan kepercayaan dari Allah SWT. Sedangkan ridho kita berharap keikhlasan tadi diridhoi oleh Allah SWT. Terima kasih. Ada lagi? Nih, satu lagi. Masih ada door prize yang nggak Bunda juga? Udah habis? Oh, udah habis. Udah dibagi semua. Nggak kebagian aku kayaknya. Ustaz kebagian. Oh, maaf. Ayo monggo. Niat tulus dalam berbuat sesuatu. Ya, oke, itu dong. Kalau ridho, menerima takdir Allah dengan lapangnya. Masya Allah, nyontek di HP deh. Jadi langsung searching, ya kan? Apa beda ikhlas dan ridho? Wah, berarti Hah? Iya langsung ya. Jadi tanya sama Syekh Google ya. Langsung. Nih catat. Ini sederhananya aja. Ikhlas itu adalah dari kita untuk Allah. Ulangi apa? Dari kita untuk Allah. Untuk Allah. Kalau ridho, Dari Allah untuk kita. kebalikannya dari Allah untuk kita. Bisa dipahami? Contoh, misalnya ada yang sakit. Kalau diuji penyakit berarti jawabannya saya ikhlas ya Allah, apa saya ridho? Saya ikhlas. Oh, masih belum selesai. Ada yang ikhlas, ada yang ridho. Yang ikhlas apa tangan? Dualisme. Yang ridho? Ulangi lagi. Ikhlas itu dari kita untuk Allah. Ridho dari Allah untuk kita. Kalau kita diuji dengan penyakit, maka bilangnya ya Allah saya ikhlas apa saya ridho? Alhamdulillah. Paham ya? Jadi bukan saya ikhlas ya Allah penyakit ini, bukan, karena itu dari Allah. Takdirnya kita sakit. Ya, jadi paham sekarang? Atau misalnya ada yang dipecat, misalnya suaminya dipecat. Saya ikhlas ya Allah, suami saya dipecat. Itu benar apa salah? Hah? Salah. Harusnya ridho, masih ada yang ikhlasan. Ridho. Paham ya Pak ya? Jadi kalau kita uangnya hilang nih ditipu orang,
Ya Allah saya ikhlas apa saya ridho? Ridho. Ridho. Kalau kita sedekah, ikhlas apa ridho? Ikhlas. Ikhlas. Karena sedekah dari kita untuk Allah. Bisa dipahami anak-anak? Ya bapak-bapak. Ya kan? Mantan anak-anak. Sesederhana itu. Jadi kadang kita suka salah itu. Jadi nanti malaikat tuh bingung, ini ikhlas apa ridho itu maksudnya deh. Bingung kan nyatetnya. Karena sesuatu yang takdir dari Allah tetapkan kepada kita dan terjadi, itu kan dari Allah ya Bu. Maka apapun itu bilangnya ya Allah saya ridho. Suaminya misalnya bilang begini, ini kan lagi zaman-zamannya THR nih ya. Ma, ini THR dari papa ya 100.000. THR-nya dari papa di 100.000 buat beli baju mama. Enggak cukup. Ibu ikhlas apa ridho? Ikhlas. Pasti salah. Ridho. Ikhlas apa ridho, Pak? Ridho. Ridho. Hah? Ibu dikasih duit sama suaminya 100.000 THR. Ridho. Ikhlas apa ridho? Ridho. Kok ikhlas lagi? Ya apa ini? Mulai pusing lagi nih kayaknya. Ridho. Hah? Suami katanya. Ya suami kan yang gerakin kan Allah. Soalnya belum dapat THR bingung. Jadi dari ikhlas. Allah takdirin ibu mau dikasih uang 100.000 lewat suaminya. Rezeki itu harus ikhlas atau harus ridho? Ridho. Ridho itu. Kalau dapat beres berarti Kan dapat uang, ibu dapat uang. Ya, ibu kan nggak ngeluarin uang. Gimana udah paham belum? kalau dapat beres itu Lah iya, ini kan bukan masalah banyak dikitnya. Saya tahu pasti pengennya yang banyak. Yang banyak. Berarti diganti. Contohnya diganti. Yang jadi doa. Suaminya ngasih THR nih, Mama. Tadi Papa baru transfer ya 25 juta. Beda itu. Alhamdulillah ridho. Lek besar langsung ridho. Ternyata di mana-mana. Cewek baterai. Ya Rabbana, ya Rabbana. 100.000. Masih cinta ya Allah menciptakan makhluk yang unik ini. Kalau 25 juta langsung ridho. Oh, gitu ya? Oh, jempol. Jadi intinya harus ridho. Pokoknya apapun takdir dari Allah harus ridho. Karena kalau kita kan tadi disuruh gabung ya, Bunda Yuka. Bab yang ketiga itu temanya adalah Allah Maha Baik. Itu kaitannya dengan takdir. Ya, takdir dari Allah. Takdir Allah itu semuanya baik. Tapi kadang karena takdirnya itu berupa kesulitan, berupa kesusahan, akhirnya apa? Kita apa itu? Menderita, nggak ridho aku. ridho kan? Iya kan? Nggak terima. Makanya kita mau belajar bab tentang ridho. Tapi saya perlu simulasi nih, biar lebih mudah dipahami. Karena banyak orang yang ketika ditakdirkan Allah dan takdirnya itu tidak sesuai dengan keinginannya, biasanya gimana? Blunder, Kecewa. mengeluh, kecewa, SMK, sedih malah kecewa. sedih malah kecewa.
Ada lagi saya tambahin SMP, sedih, marah, protes. Kenapa kok begini ya Allah? Terus ditambahin lagi embel-embelnya. Biar kelihatan soleh-soleha. Saya kan udah tahajud ya Allah, saya udah baca Quran, udah hataman, kenapa saya masih dipuji kayak gini? Oh. Kurang opo. Si protes saya. Aduh, ya Allah, ya Allah. Nah, sekarang saya mau simulasi biar takdir Allah yang katanya itu tidak sesuai dengan keinginan kita, padahal itu baik sebenarnya buat kita, ya, dan kita bisa ridho. Caranya adalah, ini saya perlu simulasi. Siapa yang bawa dompet? Ada yang bawa dompet enggak? Tapi harus ada uangnya juga isinya. Siapa yang mau maju? 2 orang bawa dompet. Monggo, siapa yang mau maju? Monggo 2 orang. Ayo Mbak. Siapa ini? Oh, banyak sekali ini yang mau maju. Siap. Siap. Ayo berdiri aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Ustaz. Biar enak sih Mbak. Ibu di sini. Izin ya Pak, berdiri ya. Sini. Jangan jauh-jauh Bu. Nggak kelihatan kamera. Sini. Coba dibuka dompetnya. Keluarin uangnya 1. Monggo yang mau yang mana aja bebas. Oh iya, nggak apa-apa. Itu kan yang merah. Kayak kelas. Ya udah, cukup 1 dulu. Ini dulu ya, Mbak. Kayak pulpen. Mau ngeluarin juga? Ya wis, disimpan dulu uangnya, disimpan dulu. Nah, sekarang dompetnya taruh sini dulu. Sini Pak pegang dulu, nggak apa-apa dompetnya. Nah sekarang Mbak dirimu coba tangannya begini. Hadap-hadapan. Uangnya ditaruh. Sebentar, gini, dirimu begini. Dirimu Mbak siapa? Bunda siapa? Bunda Heni, Bunda Dewi. Bunda Heni sama Bunda Dewi. Bunda Dewi kan tangannya begini ya. Sekarang tolong kasih uangnya ke Bunda Dewi. Bisa terima nggak Bunda Dewi? Nggak bisa. Bisa terima nggak? Ya, nggak bisa. Ya. Sekarang yang kedua, Bunda Dewi tangannya buka. Sekarang kasih uang. Bisa terima nggak? Bisa. Paham maksudnya nggak? Paham. Belum paham. Ulangi. Yang pertama tangannya ketutup begini. Kasih uang nih. Bisa terima nggak Mbak Bunda Dewi? Nggak bisa. Kedua, dibuka tangannya. Bisa nggak? Tangannya menggenggam seperti bilang gini, ya Allah saya nggak ridho, saya nggak terima, kenapa harus saya yang menerima takdir ini? Semakin nggak terima, semakin begini Bunda. Maka pertolongan Allah, rezeki yang baru sebenarnya udah Allah siapkan, tapi kita nggak bisa menerima. Tapi begitu dibuka, ya Allah, saya ridho, saya terima karena semua pasti baik dari Engkau. Turun pertolongan, kita bisa menerima. Harus dibuka. Bisa dipahami sekarang? Bisa. Tahu ada yang mau komentar apa ya? Bunda deh, izin naiknya. Bunda ini apa yang diambil hikmahnya dari simulasi tadi? Kalau kita mau menerima rezeki dari Allah harus dengan tangan tenaga terbuka lebar, bisa-bisanya dua-duanya kalau bisa. Masya Allah, harus lebih. Iya. Mbak Dewi gimana, ada yang mau disampaikan juga? Oh, dikembalikan loh ya? Ikhlas. Ya, seperti ini sama saja nambahin. Makanya kita harus selalu bersyukur apapun yang diberi Allah sedikit banyaknya, dan itu juga ridho juga harus betul-betul bersambung dengan ikhlas, dengan tangan mengenalkan kepada Allah seperti itu, sehingga rezeki yang dicurahkan sama Allah Bisa ketangkep. Tambah daripadanya dengan berkah-barokah. Amin. Terima kasih. Sekarang kembali ke alamnya masing-masing. Dompetnya. Kirain Nggak lupa. ikhlas.
Pura-pura. Makasih ya. Kirain ikhlas nih. Semakin kita dikasihnya tambah gak iso nerima. Ada yang mau nambahin lagi? Cakep Benar, ada yang mau nambahin lagi tentang yang tadi? Siapa? Itu. Berarti kalau kita protes itu akan semakin ditutup ya, meskipun cobaannya berat gitu Ustaz. Kenapa harus aku? Why me? Kenapa harus aku? Semakin kenapa? Why? Semakin ketutup. Jadi kenapa juga ini nyambung sama ayat fa inna ma'al usri yusra. Kadang kita terjebak fokusnya sama apa? Kesulitannya. Jadi kemudahannya kita nggak bisa kelihatan, kita nggak bisa mendapat. Jadi seberat apapun takdir itu yang Allah berikan, yang menurut kita tuh paling sedih, apalagi kalau kita merasa kita jadi korban gitu ya. Udah semakin menderita. Dan efeknya lagi apa? Rezeki baru yang Allah siapkan itu kita nggak bisa kelihatan, kita nggak bisa nerima. Karena protes tadi kan, ini kan simulasinya tadi, ya, udah ini ya. Jadi kenapa ridho itu? Biar kita begini, ya Allah saya terima, saya ridho. Dan kalau sudah ridho begini, siap-siap Allah akan kasih keajaiban buat kita. Enggak benar ada yang mau disampaikan. Ustaz, saya mau menanyakan begini. Pertanyaan. Kita kan harus ridho menerima takdir Allah ya. Nah, kalau kebetulan dapatnya nikmat pasti kita terima ya. Biasanya kan kalau misalnya tidak baik gitu ya, misalnya sedih atau ujian. Nah, yang mau saya tanyakan misalnya gini, kita bisa dapat ujian, bukannya protes Ustaz, tapi gini, saya kalau dikasih ujian seperti ini, apakah sholat saya nggak diterima? Saya berbuat baik, saya apakah Allah nggak terima? Jadi sehingga saya dikasih ujian seperti ini. Itu bagaimana ya Ustaz seperti itu? Maaf, itu protes atau masuk apa? Protes. Koreksi diri bahwa bukannya protes, maksudnya mengkoreksi diri apakah ibadah kita ini selama ini apa salah ya? Kok dikasih itu? Katanya kan kalau dapat ujian buruk itu katanya Karena mau dosa. menentukan dosa-dosa kita apakah selama ini kita terlalu banyak sehingga gitu Ustaz? Bukannya kita protes, maksud saya mengkoreksi bahwa ibadah yang kita lakukan salah. Udah dulu sekolahnya sampai S berapa? 12 serius ini nanya. S1 S1. S3 ya. Sebelum S1 berarti SMA. Mau SMA lulus, mau kuliah ada ujian nggak? ada Ujian kan? Ujian akhir. UNAS. Ya, dulu zamannya mungkin kita masih panas, gitu kan ya. Jadi kita mandang ujian itu baiknya adalah sebagai apa? Allah pengen kita naik kelas, naik derajat. naik level. Pengen naik level. Jadi jangan dikait-kaitkan sama ibadah apa sih, ibadah saya enggak ada hubungannya. Ya karena Allah pengen kita naik. Ya kan dari SD kan ada ujiannya kan, sebelum ke SMP. Ini kan kehidupan kita nih. Ujian masuk ke SMP. Iya, udah SMP mau naik SMA, ujian dulu kan. Siapa yang nggak lulus, Ya masih. yang dia tidak bisa menjawab soal ujiannya ini. Tinggal kelas. Nah, kenapa dia nggak bisa menjawab soal? Mungkin dia bilangnya gini, kenapa sih soalnya begini? Loh, Karena soalnya susah. ya, kan ayatnya kita udah sering baca, udah. La yukallifullahu Nafsan illa wus'aha. Ya kan? Laha fa'alaiha maktasabat. Ya, ila akhir ayat. Insyaallah. Allah tahu kalau kita masih tingkatnya masih SD, pasti dikasih ujiannya ujian anak SD. Nggak mungkin.
Maka ayat ini harus dipahami, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kamu masih TK, ya ujiannya ujian anak TK. Tapi kalau kamu udah SMA, siap-siap nih, beda dengan SD dengan SMA, dengan SMP. Dan Allah ngingetin, kamu pasti bisa kok lewatin. Karena sesuai dengan tingkatan kita masih. Itu. Ya. Ada lagi? Ini dulu. Ini dulu sebentar Bunda ya, nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini antara kelas video yang saya mau bercerita dulu. Saya ini umpamakan saya sama ibu ini sahabat. Terus saya tuh pinjam uang, ibu ini ikut, tapi kan atas nama saya. Terus umpama 200, dia yang 100, saya 100. Ternyata setelah itu dia nggak mau tahu, maksudnya nggak mau, kan itu ngangsur nggak saya, terus ngangsur terus nggak mau bayar, terus jadi yang bayar saya. Terus tadinya saya udah dia sahabat saya mungkin belum ada, ya udah saya diam aja sampai selesai. Udah kita sampai selesai udah nggak ada masalah. Terus waktu sudah selesai dia itu WA, ya Pak, maaf ya, aku kan nggak punya uang, jadi nggak nyawa. Jadi tadinya kita sudah nggak ada apa-apa ya Ustaz, ya sudah kita udah lupa istilahnya. Terus tapi kita cuma bayar aja ya, tetap nggak ada sudah. Apa itu ikhlas apa tidak saya maaf nggak paham ya. Dia mengungkit gitu loh, jadi akhirnya kita kan ingat lagi, jadi ini maksudnya apa gitu loh, itu gimana Ustaz? Ya apa ya, saya ya menanggapinya tuh gimana, nggak dibalas itu dikira saya marah, dibalas itu balasnya tuh gimana? Ya. Makasih, maaf Ustaz Jun aja ini. Jadi sampaikan saja ya. Berarti tanggungannya sudah saya lunasi. Jadi ibu nggak usah lunasin lagi, karena bahasanya apa ya, dinolin. Ibu harus niatkan untuk membantu saudaranya supaya orang ini nggak punya beban hutang. Disampaikan. Ini sudah saya dikasih, ya doain aja supaya saya banyak rezeki. Ibu sudah gitu aja. Sebetulnya juga sudah tahu, kan sudah 1 tahun. Ya kalau sudah ya udah nggak usah dipikirin. Enggak, itu diungkit gitu loh Ustaz. Makanya kita kan sudah tidak ada apa-apa terus diungkit gitu loh. Ya udah nggak usah diingat-ingat, kan udah selesai juga masalahnya. Udah mikirin yang lain aja udah. Ya nggak usah dipikirin. Satu lagi. Kalau keluarga yang sakit, terus kita mendoakannya itu, tapi sakitnya itu memang sudah itu ya, sudah parah. Terus kita berdoa, oh saya dong yang deketin juga dengan sakitnya. Kalau Allah memang mengambil, Allah mencintai, saya ikhlas. Itu apa sama saya? Saya itu saya juga bilang saya ikhlas. Itu doa seperti itu benar-benar Ibu bolehkan apa? Ya kita nggak boleh mendahului takdir sebenarnya ya. Iya. Jadi maka tengah-tengahnya Bunda, ya Allah minta yang terbaik untuk fulan atau fulana, karena Allah yang maha tahu, ya kan? Jadi jangan kita yang bilang ya udah Allah ambil aja nggak apa-apa, saya ridho loh. Kalau Allah belum mau gimana? Maka minta yang terbaik. Pokoknya apapun yang terjadi saya ridho. Pokoknya manut wis, itu aja. Mintanya yang terbaik. Jadi jangan mendahului takdir. Kalau memang mau diambil, kalau enggak, jangan begitu juga. Ya, kita minta saja. Kalimat yang tengah-tengahnya itu adalah, ya Allah saya minta yang terbaik buat beliau.
Kalau emang sembuh, segera sembuhkan. Kalau emang ini, pokoknya yang terbaik aja lah intinya gitu. Ya, gitu. Cukup? Wah, banyak nih pertanyaan. Yang di belakang juga ada, nanti sabar ya. Yang di depan dulu Ibu. Misalnya gini Ustaz. Itu mati kayaknya. Oh, misalnya gini, saya memberi sesuatu kepada teman gitu atau kepada siapa saja. Terus kan itu kan antar teman atau antar sesama. Gitu kan. Terus kayak gini, berarti salah Ustaz ya kalau bilang, ya wes aku ikhlas gitu. Berarti itu berarti harus saya ridho gitu Ustaz ya. Ibu memberi. Artinya memberi sesuatu kepada teman atau saudara atau siapa, terus nggak apa-apa aku ikhlas kayak gitu. Misalnya ada seperti ada orang yang pinjam atau sesuatu itu, terus saya mengikhlaskan, itu berarti keliru ya Ustaz ya. Saya ridho gitu Ustaz. Tenang dulu, tenang. Ibu pinjemin uang atau memberi sesuatu ya, contoh lah kasih uang misalnya. Ya, kasih uang. Terus ya wes saya ikhlas gitu, saya dapat itu dikembalikan atau tidak dikembalikan, ya udah nggak apa-apa saya ikhlas. Berarti itu kan keliru ucapan itu, seharusnya ridho ya. Ya kalau pas lagi ya baiknya nggak usah dibilang ikhlas atau enggak. Ini aku bantu ya, itu aja. Nanti ikhlasnya itu di hati. Ya. Dan terus nanti urusan perkara dia balikin atau enggak juga nggak usah disampaikan juga mungkin. Pokoknya aku istilahnya aku bantu ya udah, nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah ikhlas nggak usah juga. Ya, pokoknya di hati bantu aja tanpa perlu disampaikan apapun ya kepada orang yang dibantu, supaya apa, ngejaga hati kita ya gitu. Yang di belakang. Terima kasih Ustaz. Ya. Ini masalah takdir atau ujian. Selama ini yang terasa waktu Takdir. Iya. Aku dengarnya takjil. Oh lagi puasa itu ya. Ustaz, yang dirasa itu saat nggak enak, artinya itu yang susah-susah. Oke. Nah, kalau yang diuji dengan kesenangan terus, itu bagaimana sikap saya? Karena apa? Kalau susah itu ingatnya pada Allah, ya Allah, gitu ya. Tapi kalau senang selama ini diuji senang, itu sikapnya harus bagaimana Ustaz? Terima kasih. Iya. Ya, memang ujian, semua ini ujian ya. Biasanya orang bisa selamat kalau ujiannya kesusahan. Ya Allah, langsung tahajudnya panjang ya kan. Tapi giliran dikasih kenikmatan, bablas itu. Ya, bagaimana caranya? Ya, harus disyukuri dulu, udah. Harus bersyukur. Ya. Nah, bersyukur itu harus dengan minimal ada 3 yang harus kita lakukan. Bersyukur dengan lisan, ya. Bersyukur dengan amal perbuatan, dan yang ketiga nih yang jarang disampaikan, yaitu bersyukur dengan perasaan. Jadi kalau kita dikasih lapang, yang harus diingat adalah ya, contohnya begini, kalau Nabi itu ngajarin kita kalau kita dikasih kelapangan ya, itu sepertiganya buat Allah, jadi langsung dipotong itu apapun nikmatnya itu ya. Misalnya kalau dapat uang ya, dikasih uang, kelapangan rezeki, pokoknya lapang terus, pokoknya apa namanya, lancar terus begitu ya. Nah, itu kalau misalnya dikasihnya rezeki dalam bentuk uang, maka sepertiganya langsung harus dikirim ke Allah ya, lewat masjid ya,
Mungkin lewat anak yatim, lewat apa gitu. Nah, terus sama kita harus banyak-banyak istighfar, Bu. Ya, istighfar. Karena ini bisa jadi justru jebakan. Ya, istidraj dari Allah. Ya. Jadi nanti ukurannya ini istidraj apa bukan? Ya. Kalau kita dikasih lapang tapi kita semakin lupa jadi jauh sama Allah, berarti itu enggak barokah. Ya. Nah, kalau mau mengukur keberkahan itu sederhananya begitu. Dikasih lapang, kita semakin jauh dari Allah, itu berarti hati-hati, itu dalam tanda petik tidak barokah. Tapi dikasih lapang, kita semakin menunduk sama Allah, itu udah pasti barokah. Ya, jadi dilihat-lihat aja. Maka kalau misalnya kita nganggap, oh ini kayaknya nggak barokah, berarti banyak-banyak langsung ingat minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ternyata dikasih lapang, ya kita semakin senang sedekahnya, semakin banyak nolong orang, insya Allah itu yang disebut dengan barokah. Karena barokah itu adalah bertambahnya kebaikan. Yang tadinya cuma ngerjain satu kebaikan, jadi 2, jadi 3, dan seterusnya. Itu ya Ibu ya. Terakhir, masih banyak ini Bu ya, sampai jam berapa gitu? Harusnya jam 10.30. Nah, tapi tadi karena nggak kurang ya. Ya udah, berapa sih? 2 orang. Ada berapa orang? 1, ya udah tinggal 1 yang tanya. Ada lagi yang tanya? Di belakang masih ada. Ya udah, tuh tanggung Ustadz terakhir. Ya wes ayo tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Apa tema ini? Jauh belakang. Kalau misalkan kita diberi sesuatu ujian atau cobaan, Pak Putri. apa yang harus kita ucapkan? Nah, alhamdulillah atau inna ilaihi raji'un. Kalau berbandingan itu ya, kadang soalnya kalau ada orang dikasih ujian ada alhamdulillah ya Allah, hati engkau berkat kepada aku seperti itu, pernah dengar seperti itu. Ini saya tanyakan seperti itu, apa yang diucapkan seperti itu, dan ujian yang kurang banget seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz. apa yang diucapkan saat menerima ujian berat? Alhamdulillah, apa innalillah? Ila ala kulli hal. Apa? Alhamdulillah. Ila ala kulli hal. Pasti bingung, kenapa alhamdulillah? Nih, kita step by step dulu ya. Saya ceritain karena ini jadi bagiannya. Sekarang ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kamu bangun tidur. Doa apa itu? Bangun tidur. Doa bangun Tidur. Siapa yang tadi bangun tidur baca doa ini? Atau bangun tidur langsung cari Saya pernah dibilang begini Bu sama guru saya, Hendra, syukur itu harus jadi pakaian kamu. Ini kalimat yang luar biasa. Syukur itu harus jadi bisa dipahami nggak kalimatnya? Ini guru saya yang bilang, Hendra, syukur itu harus
Tapi kan ini kiasan, bener nggak? Artinya kapanpun apa dimanapun kita harus senantiasa bersyukur. Karena kalau kita nggak bersyukur seperti kita nggak pakai Baju. Jadi sebenarnya kita diuji lapang maupun diuji sempit, yang pertama yang harus keluar dari lisan kita adalah Alhamdulillah. terima kasih ya Allah. Kan gitu ya sederhananya kan. Bersyukur itu kan mengucapkan terima, walaupun itu kadang berat memang. Ya, nah, tapi setelah itu ucapkan juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sekali lagi maksud saya, sekarang paham nih ya. Jadi konsep syukur itu tidak hanya kita pakai saat kita mendapatkan kelapangan, benar nggak? Karena kalimat la in syakartum, ya kan, la azidanakum, nikmatmu akan ditambah sama Allah kalau apa? Kalau kita bersyukur. Maka kalau kita diberikan ujian sama Allah, ya, supaya ujian itu dalam tanda petik kita mendapatkan nikmat, supaya ujian itu selesai, maka harus apa dong? Bersyukur. Harus syukur. Jadi paham ya ayat ini kalimatnya ya. Jadi la in syakartum, kata Allah, aku akan nambah nikmatmu. Posisinya kita lagi kesulitan nih. Nikmat Allah saat kita kesulitan apa? Solusi, ada teman yang meluk, ya Allah nangis bareng, itu kan juga nikmat itu ya. Daripada sendirian nangisnya kan nggak jelas. Iya. Nggak rapi. Iya kan? Kurang seru nangis. Kurang seru katanya tuh ya. Saya udah pernah nangis di pojokan sendiri. Aduh. Jadi kalau mau nikmatnya ditambah dalam tanda petik, nikmat itu kan kalimatnya luas nanti. Kalau posisinya kita lagi mendapatkan kesulitan, maka nikmat Allah itu nanti Allah kirim teman yang baik, Allah kirim, pokoknya jalan-jalan keluar yang tidak kita duga-duga. Jadi ayat ini jangan dimaknai dalam satu konteks saja saat kita lapang. Jadi kalau kita lagi sulit, sekarang justru kuncinya supaya segera selesai kesulitannya, syukur pakai gitu. Ya karena tadi kata guru saya itu saya langsung ngedalamin, ya Allah, Hendra, syukur itu harus jadi pakaian. Sepakat nggak benar? Artinya kapanpun, every time, kita harus senantiasa bersyukur kepada kepada Allah, menjaga. Yos, kita buka konsernya ya bersama Opik. Jadi gitu Mbak. Jadi kalau mau ditambah nikmatnya, mobil khusus kalau misalnya dalam kesulitan, maka pertama yang diucapkan adalah Alhamdulillah, kemudian Inna Lillahi. Jadi syukur itu adalah ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, tadi yang di belakang nggak jadi. Itu boleh dijadiin status ya. Syukur harus jadi pakaian kita. Wah, keren itu kalimat dari guru saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada saya satu pertanyaan. Tadi disampaikan bahwa syukur itu harus jadi pakaianmu. Ini baik kita bersyukur menerima takdir yang baik maupun buruk, yang lapang ataupun sempit. Ini ada pepatah yang mengatakan bahwa takdir yang yang tidak baik itu bisa dirubah dengan doa. Nah ini mohon pencerahannya, kaitannya antara syukur, takdir, dan doa dengan kalimat ini. Terima kasih. Dulu masih ingat gak waktu kita mungkin SD di madrasah,
guru agama bilang begini, anak-anak sebutkan rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Sebutkan. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, kepada kitab. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, Qadar dan qadar. qada dan qadar. Kalau saya tanya qada dan qadar artinya apa Bunda? Ayah? Hah? Takdir. Kalau dulu saya itu di guru agama saya yang akhirnya ini menjadi pemikiran yang salah. Jadi qada dan qadar itu diajarinnya adalah takdir baik dan takdir buruk. Mungkin juga ada yang sebagian mendefinisikan itu. Tapi ingin saya katakan bahwa takdir itu tidak ada yang buruk. Casingnya aja punya. Duren luarnya Berduri. berduri kan, tapi dalamnya Enak. enak sekali. Ketahuan kalau suka durian. Ya. Saya mohon maaf, saya harus sampaikan lagi. Kenapa takdir Allah saya bilang itu baik semua? Karena memang kita itu manusia terlalu langsung menjustifikasi. Saya kasih contoh ya, Ibu yang di belakang semua. Saya punya jamaah waktu di Bandung. Jadi beliau bilang begini, Ustaz, alhamdulillah suami saya di PHK. Coba di PHK. Alhamdulillah. Istri bilang, keren ibu ini ngucapin alhamdulillah padahal suaminya di PHK. Ternyata pas beliau cerita, Ustaz, kenapa saya bilang alhamdulillah? Alhamdulillah, Ustaz. Suami saya di PHK, saya senang banget. Saya bersyukur, sujud syukur sama Allah. Kenapa, Bu? Karena suami saya udah hampir 30 tahun ngasih makan saya sama anak-anak dari uang riba. Kerjanya di kantor yang riba, dan hari ini di PHK. Alhamdulillah. Berarti kami sekeluarga nggak lagi makan uang haram. Tuh, casingnya di PHK. Baik apa buruk? Kan kalau menurut kita buruk, ya kan? Zohirnya buruk, ya, casingnya buruk, ya kan? Tapi ternyata Allah mau menyelamatkan tuh karena si ibunya solehah, sering ikut pengajian, tahu hukumnya, maka Allah punya cara. Habis diputus suaminya, gak usah kerja lagi di situ. Karena kalau dilanjutin mungkin bisa lebih menderita. Gimana? Iya. Ya. Jadi kita tuh kadang suka mendefinisikan sendiri, ya, suka sok tahu. Dan kita harus yakin, hakul yakin. Ya, jadi itu cuma casing, dipecat, di PHK, ya. Terus apalagi lah bentuk-bentuk kesulitan yang lainnya. Dan kita harus yakin bahwa setelah itu pasti akan Allah berikan kebaikan-kebaikan buat kita. Iya. Jadi jangan sok tahu dulu. Oh di PHK, nanti saya makan apa? Wah, itu berarti udah. Itu nggak rito itu. Gitu ya. Jadi takdir itu ya insya Allah semuanya baik. Dan yang namanya takdir itu ada dua. Satu takdir yang masih tertulis, dan satu takdir yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi kita nggak bisa rubah. Ini ya Bunda,
Yang sudah terjadi kita nggak bisa Ubah. Yang bisa dirubah yang apa? Yang masih tertulis di Lauhul Mahfuz. Buat Hendra tertulisnya masih A, B, C, D. Dan itu bisa dirubah dengan doa. Tapi kalau yang udah kita alami, sudah kejadian, itu berarti sudah takdirnya sudah terjadi. Tapi ada takdir yang belum terjadi, artinya baru ditulis doa. Bisa dihapus. Nah itu bisa dihapus, bisa diganti dengan cara apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ya? Bisa dipahami Ibu? Ya, jadi Amalannya untuk ikhlas berarti apa Ustaz? amalannya untuk Iya, ikhlas. Dan mudah Dengan ikhlas. segala Ya, kalau mau ikhlas itu dilatih terus ya. Dilakukan. Yes, pokoknya dilatih. Bagaimana cara latihannya? Lakukan, lupakan aja wis. Intinya gitu ya. Dan nggak bisa sehari 2 hari, memang harus belajar. Kemarin dari surat Asyam ya kita belajar itu. Pokoknya terus bagaimana jadi kebiasaan. Jadi jangan nunggu sedekah, nunggu kaya dulu baru ikhlas, enggak, jangan. Dari mulai yang sedikit-sedikit dulu, nanti lama-lama jadi ikhlas. Gitu ya. Kalau tidak ada, kita akan tutup dengan doa. Ya, kita doa dulu sebentar. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin. Duhai Allah, menyaksikan pertemuan ini ya Rabb, berkahi pertemuan ini ya Allah, berkahi pertemuan ini ya Rahman, berkahi siapapun yang hadir di majelis ini ya Allah, berkahi siapapun yang menjadi jalan kami berkumpul di majelis ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berkahi tempat kami berkumpul ini ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah, agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu ya Allah. Tolong kami ya Allah, agar menjadi hamba yang selalu menyebut-nyebut namamu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Rabb. Tolong kami juga ya Allah, tolong jadikan kami semuanya ahli syukur ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang selalu pandai mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami ya Allah, menjadi hamba-Mu yang beribadah dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, jadikan kami hamba yang mukhlisin, hamba yang ikhlas, yang beribadah hanya untuk-Mu ya Allah, yang melakukan amal perbuatan, amal ibadah semuanya hanya untuk-Mu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong kami ya Rabb, tolong kami agar kami melakukan ibadah dengan benar, melakukan amal soleh dengan benar ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah.
Ya Allah, hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami, guru-guru kami, kakek nenek kami, suami, istri, anak-anak kami ya Allah. Ampuni semuanya ya Alhamdulillah. Dosa yang besar maupun yang kecil, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Dosa yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jangan sampai Ramadan berlalu tapi Engkau tidak mengampuni kami. Ya Allah, tolong jangan sampai Ramadan meninggalkan kami tapi tidak ada satupun dosa yang Engkau ampuni ya Allah. Kami mohon ya Allah, takdirkan kami adalah hamba-hamba-Mu yang mendapatkan ampunan dari-Mu ya Allah. Ampuni sebesar apapun dosa-dosa kami ya Allah. Sekali lagi ya Allah, jangan sampai Ramadan meninggalkan kami. Kami tidak mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Sungguh merugi kami ya Rahman, ya Ghafur. Maka terimalah taubat-taubat kami ini ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sampaikan kami juga dengan Ramadan tahun depan ya Allah. Sampaikan kami kembali dengan Ramadan tahun depan ya Allah. Sampaikan kami pada Ramadan tahun depan ya Allah. Kayaknya tahun ini belum maksimal ibadah kami ya Allah. Kayaknya tahun ini belum sempurna malah beribadah kami ya Allah. Ampuni kami ya Arhamar Rahimin. Ampuni kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Sebelumnya saya mau ngingetin lagi, jangan lupa doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, banyak baca doa itu karena maknanya itu luar biasa. Saya ingetin lagi ya, Allahumma innaka afuwun. Ya, kenapa kita baca doa itu? Nabi menganjurkan kita banyak-banyak baca doa itu. Jadi al-afu itu beda artinya dengan al-ghafur. Ya, kalau ghafurur rahim itu artinya diampuni. Diampuni saja, tapi kalau al-afu itu dihapus dan diampuni. Jadi lebih tinggi derajatnya dari ghafur. Makanya kenapa Nabi menganjurkan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kalau ibu cuma bilang ya Allah ampuni saya Rabbighfirli gitu ya, itu cuma diampuni, tapi nanti catatannya masih ada nanti di yaumil hisab, masih ada catatannya. Tapi kalau kita doanya Allahumma innaka afuwun, diampuni plus dihapus. Tapi di buku catatannya udah nggak ada. Ya, makanya kenapa Nabi nyuruh kita bacanya Allahumma innaka afuwun, supaya dihapus dan diampuni. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi ya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.